Pemerintah kini mengkaji wacana pembentukan bank syariah raksasa yang bisa bersaing di pasar global. Kalangan perbankan menilai rencana tersebut bisa terwujud jika sebuah bank yang digabung dihargai valuasi yang pantas. Rencana penggabungan bank syariah mulai menguat. Merger dilakukan untuk memperkuat struktur modal perbankan dan bukan untuk memperbesar aset. Dari total jumlah aset di tabel, Bank Syariah BUMN ini akan berada di posisi ke-8 di atas Bank Danamon yang memiliki total aset sebesar 203 triliun. Jadi artinya ini akan di atas asetnya di atas Bank Danamon ya, sedangkan Bank Danamon sendiri merupakan bank buku kelas 4. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Erick, dia bisa jadi top 8 bank yang menjadi alternatif pilihan karena namanya funding terbuka. Hal yang kita coba lakukan segmentasi yang ada di Himbara juga supaya tidak ada kanibal dan supaya memperkaya marketnya. Jadi artinya ini akan langsung melejit menjadi 8 bank terbesar di Indonesia, ya. Nah, bukan cuma hanya di syariah, tapi menjadi 8 bank gabungan antara konvensional dan syariah yang kasarnya tuh pilihannya tuh dia akan jadi terbesar ke-8, bersaing dengan bank konvensional lainnya seperti BCA, Mandiri, ya bahkan Danamon, ya itu akan bersaing langsung. Ya, dan bahkan tercatat menjadi bank syariah terbesar di Indonesia saat ini kalau ada potensi merger ini. Ini akan luar biasa sebenarnya. Ya, pemerintah punya visi untuk mempercepat, memperluas, memajukan pengembangan keuangan syariah. Ya, sesuai dengan visi misi Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, yaitu ingin mengembangkan ekonomi syariah. Ya, ini akan mendukung, jelas ya. Jadi katalis juga dengan merger ini akan lebih cepat ekspansinya. Oke? Nah, jelas dengan potensi merger ini akan punya keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif itu apa saja? Ya, kita coba bahas satu persatu. Penghematan operasional kita sebutnya ya. Contohnya kita ambil simpelnya misalkan BRI Syariah punya fokusnya yaitu ke UMKM. Ya, Bank Mandiri ke corporate, BNI sama ke corporate. Misalkan kalau Mandiri corporate-nya tuh corporate swasta, kalau BNI corporate-nya ke konstruksi atau ke BUMN misalkan seperti itu ya. Nah, ini betul-betul akan punya penghematan. Kenapa? Karena contohnya misalkan gedung, nah ini akan sama-sama bisa saling gunakan. Nah, yang kedua, penghematan keuangan jelas. Misalkan tadinya mau transfer atau pembinaan antara BRI, Mandiri itu kan beda sistem, beda apa, sehingga butuh biaya dan butuh apa segala macamnya. Ini akan jauh lebih hemat. Ya, internet tadinya pakainya mungkin satelitnya 3, ini akan lebih hemat. Ya, banyak sekali penghemat-penghemat seperti orang pun juga akan di merger ini mungkin akan dipangkas lagi sehingga mungkin akan jauh lebih hemat ya, baik dari keuangan. Ketiga, sinergi. Jelas tadi seperti saya sebutkan ya, jaringannya makin besar, orangnya juga makin banyak. Ada sinergi satu sama lain saling menggunakan kemampuan masing-masing seperti potensi BRI Syariah sendiri fokusnya ke mikro. Tadi Mandiri fokusnya ke corporate, dan ini corporate ini akan saling silang dan sinergi ya, manajemennya juga lebih hemat, lebih sinergi, aksesnya juga untuk link akses juga lebih banyak, edisi, ATM semua akan lebih saling sinergi. Nah, ini akan luar biasa ya, banyak penghematan keuangan, operasi maupun sinergi yang lebih baik ya, seperti dapatin dana murah tadi, seperti ngomongin pembiayaan DAPEN, mungkin dana pensiun ya, akan lebih sinergi semuanya. Nah, yang keempat, penguasaan pasar akibat berkurang persaingan. Jelas dengan adanya penggabungan merger ini, tadinya mungkin BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah saling gontok-gontokan atau saling bersaing, ini akan menjadi merger justru nggak ada saingan malahan. Ya, bisa jadi karena kalau nggak ada saingan, seperti hukumnya nggak ada saingan, bisa memberikan margin lebih tinggi. Ya, keuntungan lebih tinggi gitu kan. Dana ngumpulnya ke satu pihak aja. Ya, dapat dana murah lebih ke satu pihak, nggak saling rebutan gitu kan. Nah, itu akan jadi keunggulan kompetitifnya apabila dimergerkan.